Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, seluruh umat manusia, seluruh dunia muka bumi bulat ini pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya. Bersama ini, perkenankanlah saya mempromosikan sebuah buku berjudul Yang Maha Suci. Bagi yang berminat, mohon hubungi lewat SMS ke 0888 055 05388. Saya akan kirim buku ke agen di kota Bapak Ibu Saudara Saudari. Kemudian Bapak Ibu Saudara Saudari bayar sesuai harga, ada uang, ada barang, sehingga tidak ada yang dirugikan. Substansi dari isi buku tersebut adalah tentang ketuhanan dan ideologi negara Pancasila, kurang lebih sebagai berikut. Tentang ketuhanan. Apakah yang dimaksud dengan Tuhan? Tuhan adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang artinya sesembahan tertinggi. Istilah Inggrisnya God. Sebagaimana dikatakan dalam salah satu kitab Timur Tengah, 10 perintah Tuhan pada Nabi Musa versi Israel, ditulis pada loh batu. Ada yang mengartikan batu paling mulia, ada yang mengartikan batu paling sakral. Namun sebagian umat manusia lebih suka mengartikan batu paling suci. Berarti paling mulia atau paling suci atau paling sakral, istilah Timur Tengahnya adalah loh. Dalam logat Timur Tengah biasa ditambahi al. Misal buku istilah Timur Tengahnya kitab, ditambahi al menjadi Alkitab. Maka paling suci atau yang maha suci atau loh ditambahi al menjadi al-loh. Terima kasih pada yang maha suci, istilah Timur Tengahnya Alhamdulillah, bukan Alhamdulillah. Menurut sebagian umat manusia, berarti yang maha suci, istilah Timur Tengahnya Allah atau Allah. Allah oleh sebagian masyarakat Indonesia dikasih gelar Gusti menjadi Gusti Allah. Sebagian umat manusia meyakini adanya Tuhan. Sebagian umat manusia yang lain tidak meyakini adanya Tuhan. Umat manusia yang meyakini adanya Tuhan terdiri dari beraneka macam agama dan beraneka macam kitab suci. Masing-masing agama terdiri dari beraneka macam versi. Yahudi, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan lain-lain masing-masing terdiri dari beraneka macam versi. A, B, C, dan lain-lain. Masing-masing versi terdiri dari beraneka macam versi lagi. Versi A Islam terdiri dari versi A1 Islam, A2 Islam, A3 Islam, dan seterusnya. Versi A Kristen terdiri dari versi A1 Kristen, A2 Kristen, A3 Kristen, dan seterusnya. Dan seterusnya untuk agama-agama lain, Yahudi, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Baiklah, akan saya bahas beberapa saja dari versi-versi tersebut. Umat versi B Islam atau umat Islam versi B adalah umat Islam yang meyakini bahwa Tuhan yang sesungguhnya adalah yang maha suci atau Allah, yang syariat ibadah atau tata cara ibadahnya sholat. Yang umat Islam versi B sebagai umat pilihannya. Menurut mereka, semua umat Islam versi B masuk surga. Yang buruk pun pada akhirnya masuk surga setelah terlebih dahulu mampir ke neraka untuk membersihkan dosa-dosanya. Menurut umat Islam versi B, semua umat agama lain yang baik masuk surganya masing-masing agama, yang buruk masuk neraka. Umat Islam versi B Kristen atau umat Kristen versi B adalah umat Kristen yang meyakini bahwa Tuhan yang sesungguhnya adalah yang maha suci atau Allah, yang tata cara ibadahnya menyembah Yesus,
yang umat Kristen versi B sebagai umat pilihannya. Menurut mereka, umat Kristen yang baik masuk surga, yang buruk masuk neraka. Menurut umat Kristen versi B, semua umat agama lain yang baik masuk surga, masing-masing agama yang buruk masuk neraka. Menurut konsep Islam, setelah seseorang masuk neraka, setelah dosanya habis, ada pengampunan. Sedang menurut konsep Kristen, semua orang yang masuk neraka adalah kekal, tidak ada pengampunan. Umat Islam versi C adalah umat Islam yang meyakini bahwa Tuhan yang sesungguhnya adalah Allah, yang syariat ibadah atau tata cara ibadahnya sholat dalam bahasa Arab. Menurut mereka, umat Islam ada 73 macam versi atau golongan. Hanya ada satu yang benar. Menurut mereka, golongan mereka lah satu-satunya golongan yang benar. Menurut mereka, semua umat Islam selain golongan mereka dan semua umat agama lain selain Islam di akhirat oleh Allah dibakar di neraka. Umat Islam versi C terdiri dari beraneka macam versi lagi. Di antaranya, umat Islam versi C1 adalah umat Islam versi C yang tidak suka kekerasan. Biarpun mereka versi C, tapi tidak menghina apalagi menghujat golongan lain. Umat Islam versi C2 adalah umat Islam versi C yang suka menghina atau menghujat golongan lain. Umat Islam versi C3 adalah umat Islam versi C yang mengancam, menteror, dan ingin memusnahkan semua golongan lain, baik golongan lain itu non-Islam maupun golongan Islam. Jadi, umat Islam versi C itu beraneka macam. Demikian pula umat versi C agama-agama lain juga beraneka macam. Umat Kristen versi C adalah umat Kristen yang meyakini bahwa Tuhan yang sesungguhnya adalah Yesus. Menurut mereka, umat Kristen ada beraneka macam, hanya ada satu yang benar. Menurut mereka, golongan mereka lah satu-satunya yang benar. Menurut mereka, semua umat Kristen selain golongan mereka dan semua umat agama selain Kristen di akhirat oleh Allah dibakar di neraka. Sebagaimana umat versi C Islam, umat versi C Kristen juga terdiri dari beraneka macam, mulai dari yang sabar, yang biasa-biasa, sampai yang sadis-sadis. Demikian pula umat versi C untuk semua agama non-Islam dan non-Kristen. Umat versi A. Umat versi A adalah umat manusia, apapun agamanya, apapun kitab sucinya, yang meyakini adanya Tuhan yang satu dan sama, walaupun berbeda-beda kitab suci dan berbeda-beda agama. Sebagaimana ditayangkan di TV, ada ulama yang mengatakan bahwa kalau nilai-nilai baik atau perbuatan-perbuatan baik bisa kita cari kesamaan-kesamaannya untuk keharmonisan hubungan antar umat beragama. Tapi kalau Tuhan tidak mungkin kita samakan. Menurut umat versi A, Tuhan bisa kita samakan. Itulah Tuhan dalam arti A. Itulah umat versi A, yaitu umat yang meyakini adanya Tuhan yang satu dan sama, walaupun berbeda-beda agama dan berbeda-beda kitab suci. Siapakah Tuhan dalam arti A? Tuhan atau sesembahan tertinggi dalam arti A adalah yang maha suci atau Allah dalam arti A, yang maha gaib, yang maha berkehendak agar semua makhluk dan umat manusia, apapun agamanya, apapun kitab sucinya, tidak melakukan yang buruk-buruk atau taat mengendalikan nafsu yang buruk-buruk dan melaksanakan buah dari pengendalian nafsu yang buruk-buruk itu, yaitu adil, bijaksana, tidak rakus, tidak jahat pada pihak lain, yang baik-baik, dan seterusnya. Menurut sebagian umat manusia, beliaulah yang disebut sebagai cahaya di atas cahaya yang maha terang benderang, yang merupakan sesembahan tertinggi atau Tuhan yang satu dan sama bagi semua agama, satu dan sama bagi semua bangsa, satu dan sama bagi semua makhluk, satu dan sama bagi seluruh umat manusia. Tiap-tiap umat suatu agama atau aliran kepercayaan punya istilah masing-masing untuk menyebut
dan menamai Yang Maha Suci. Jadi menurut sebagian umat manusia, Yang Maha Suci atau Allah dalam arti A ada sendiri, Allah dalam arti B ada sendiri, Allah dalam arti C ada sendiri, Allah dalam arti C3 yang ingin memusnahkan semua agama lain ada sendiri, Allah dalam arti C4 atau C4 yang ingin meledakkan bom di gereja-gereja, di mal-mal, pasar-pasar ada sendiri, Allah dalam arti C5 yang ingin memutilasi hidup-hidup, korbannya ada sendiri. Sebelum tawanan atau korban dibunuh dengan sadis terlebih dahulu, diiris telinganya, diiris hidungnya, diiris mulutnya, dicungkil bola matanya, dan seterusnya. Di manakah tempat tinggal Tuhan dalam arti A? Menurut umat versi A, tempat tinggal Tuhan dalam arti A adalah di suatu tempat yang cuma Tuhan dalam arti A yang tahu. Yesus tidak pernah ke sana. Nabi Muhammad juga tidak pernah ke sana. Isra Mi'raj Nabi Muhammad adalah ke tempat Allah dalam arti B, Islam, di pemerintahan gaib, di alam gaib kota Sidrot, wilayah jalur Gaza, Timur Tengah. Posisi kota Sidrot kurang lebih 80 km arah barat daya dari kota Yerusalem. Hal tersebut sebagaimana dikatakan para ulama Islam berdasar Al-Quran, bahwa tempat tinggal Allah umat Islam versi B dan C adalah di Sidratul Muntaha atau Sidrot Al-Muntaha atau kota Sidrot yang dimuliakan. Yang kata para ulama Islam versi B dan C, Sidratul Muntaha dekat padang mahsyar atau padang pasir yang luas. Yang kata para ulama Islam versi B dan C, padang mahsyar dekat Baitul Maqdis atau Palestina. Yang kata para ulama Islam versi B dan C, Allah versi B dan C, Islam berbahasa Arab. Yang kata para ulama Islam versi B dan C, sholat dalam bahasa Arab adalah tradisi Allah, berarti Allah mereka adalah sang gaib yang bertradisi sholat. Yang kata para ulama Islam versi B dan C, tempat yang paling manjur untuk berdoa adalah di Murtado di Mekah. Tempat itu kata mereka di surga, posisinya di taman surga. Ada yang mengatakan bahwa Bukit Sinai adalah satu-satunya bukit yang terlihat dari Sidratul Muntaha. Gunung Himalaya atau gunung tertinggi di dunia tidak kelihatan. Menurut para ulama Islam versi B dan C, posisi Ka'bah tepat di bawah salah satu tiang utama aras atau tahta Allah. Menurut umat versi A, atas dasar semua itu, di manakah tempat tinggal Allah dalam arti B dan C bila bukan di Timur Tengah? Sedang menurut umat Islam versi B dan C, Allah dalam arti yang memberi perintah sholat dalam bahasa Arab itu tinggalnya di Sidratul Muntaha, di langit ketujuh yang jaraknya sekian triliun kilometer dari bumi. Menurut umat versi A, seandainya Allah yang memberi perintah sholat tinggal di suatu tempat yang jaraknya sekian triliun kilometer dari bumi, padahal katanya Ka'bah berada lurus di bawah salah satu aras atau tahta Allah, sedang bumi berputar pada porosnya 24 jam dalam sehari semalam dan mengitari matahari 365 hari dalam setahun, berarti posisi Tuhan gonjang ganjing kacau balau di angkasa. Menurut sebagian umat manusia, hal itu tidak logis. Yang logis adalah Allah yang memberi perintah sholat ada sendiri, tinggalnya di pemerintahan gaib, alam gaib kota Sidrot, wilayah jalur Gaza. Hal itu logis sebab katanya Sidratul Muntaha dekat Baitul Maqdis atau Palestina, Bukit Sinai satu-satunya bukit yang dekat dengan surganya Allah. Murtado di Mekah, di surga posisinya adalah di taman surga. Para ulama Islam mengatakan bahwa di atas langit ada langit dan Allah tinggal di langit ke-7. Di bawah bumi ada bumi dan di bawah bumi paling bawah adalah neraka. Katanya penduduk surga bisa melihat penduduk neraka. Katanya Allah bilang bahwa penduduk surga tidak boleh memberi pada penduduk neraka saat penduduk neraka minta minum. Sebagaimana ditayangkan di TV.
Sebagian ulama Islam mengatakan bahwa tata surya kita, bahkan galaksi kita ini, baru langit pertama saja belum sampai. Berarti langit ketujuh entah berapa ratus atau ribu triliun kilometer dari bumi. Menurut sebagian umat manusia, seandainya begitu adanya, itu tidak logis atau tidak masuk akal. Kenapa? Sebab mana mungkin penduduk surga di langit ketujuh yang jaraknya sekian triliun kilometer dari neraka bisa melihat penduduk neraka yang katanya neraka di matahari dalam tata surya kita. Itu dengan alasan katanya matahari adalah benda paling panas. Sebagaimana kata ilmuwan barat, sebagaimana ditayangkan di TV, bukan cuma matahari benda paling panas, melainkan di dalam perut bumi kita ini juga terjadi reaksi nuklir berantai sebagaimana terjadi di matahari. Sehingga dalam perut bumi kita sama panasnya dengan matahari. Mungkin ada yang bertanya, apakah yang dimaksud reaksi nuklir berantai? Di alam semesta ini tidak ada bahan-bahan nuklir yang bisa terjadi reaksi nuklir berantai kecuali di dua tempat, yaitu di matahari dan di dalam perut bumi. Reaksi nuklir yang dibuat manusia selalu pakai alat, yaitu reaktor nuklir atau alat untuk terjadinya reaksi nuklir, atau bisa juga bom nuklir. Hasil dari reaksi nuklir adalah energi panas yang sangat dahsyat dan limbah nuklir berupa zat racun radioaktif. Di matahari dan juga dalam perut bumi adalah bahan-bahan yang dapat menimbulkan reaksi nuklir. Maka terjadilah reaksi nuklir dan ledakan dahsyat. Seandainya kita di matahari, terdengarlah oleh kita ledakan menggelegar terus-menerus bagaikan ribuan bom nuklir yang meledak terus-menerus. Karena jarak kita jauh, maka suara ledakan itu tidak terdengar, yang terlihat cuma benda pijar saja yang panasnya sampai ke bumi kita. Setelah meledak-ledak, bahan-bahan tersebut muncrat ke segala arah, kemudian tertarik ke pusat matahari lagi oleh gravitasi matahari dan meledak lagi. Demikian terus-menerus dari dahulu kala hingga kini. Itulah yang dimaksud reaksi nuklir berantai. Berbeda dengan reaksi nuklir yang dibuat manusia. Selesai reaksi, berhenti. Demikian pula yang terjadi di perut bumi. Bahan-bahan yang muncrat setelah ledakan tertarik ke pusat perut bumi lagi oleh gravitasi bumi dan meledak lagi hingga terjadilah ledakan terus-menerus dan benda pijar seperti di matahari. Benda pijar itulah yang melebur tanah dan bebatuan di sekitarnya menjadi benda cair dan mendidih. Bila benda cair yang mendidih tersebut telah banyak akan menekan bagian bumi yang lemah, maka terjadilah gunung meletus. Benda cair dan mendidih tersebut kemudian dikenal dengan sebutan magma atau lava pijar. Maka menurut sebagian umat manusia, yang logis adalah sesembahan tertinggi atau Tuhan yang Maha Suci atau Allah dalam arti yang tinggalnya di pusat alam semesta dan penguasa alam semesta ada sendiri. Sesembahan tertinggi atau Tuhan yang Maha Suci atau Allah dalam arti yang memberi perintah sholat dalam bahasa Arab, yang tinggalnya di pemerintahan gaib di alam gaib kota Sidrot, wilayah jalur Gaza Timur Tengah ada sendiri. Demikian pula untuk agama Kristen, Allah dalam arti yang tinggalnya di pusat alam semesta ada sendiri. Allah dalam arti yang tinggalnya di pemerintahan gaib, alam gaib kota Yerusalem ada sendiri. Sebagian ulama mengatakan bahwa sebelum negara-negara barat atau Amerika ke luar angkasa, Islam atau Nabi Muhammad telah melakukannya, yaitu saat Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj ke langit ketujuh yang jaraknya sekian triliun kilometer dari bumi hanya dalam waktu setengah malam atau satu malam. Menurut sebagian umat manusia, perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad adalah perjalanan gaib ke alam gaib, tempat tinggal Allah yang memberi perintah sholat itu di alam gaib, bukan di alam badan wadak atau badan daging. Maka menurut sebagian umat manusia, pendapat yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad adalah perjalanan tanpa alat keluar angkasa yang jaraknya sekian triliun kilometer dari bumi, sama tidak masuk akalnya dengan pendapat sebagian ilmuwan Kristen yang ingin menciptakan mesin waktu yang akan menembus waktu yang lalu, atau ingin menciptakan pesawat yang dapat menembus alam lain dan ingin jalan-jalan melihat surga dan neraka. Sebab alam gaib tidak bisa ditembus dengan alat.
menurut sebagian umat manusia, yang dimaksud langit ketujuh tempat tinggal Allah yang memberi perintah sholat adalah langit ketujuh di alam gaib kota Sidrot. Yang dimaksud di bawah bumi masih ada bumi, maksudnya adalah bumi di alam gaib kota Sidrot. Jadi menurut sebagian umat manusia, di alam gaib kota Sidrot ibarat gedung bertingkat, ada 7 tingkat. Cuma bedanya bila gedung bertingkat cuma ada kamar-kamar, di alam gaib kota Sidrot masing-masing tingkat ada bumi, langit, ada jalan-jalan, sungai-sungai. Di bawah tingkat paling bawah adalah pusat perut bumi atau neraka. Demikianlah kurang lebih substansi isi buku tersebut dan membahas berbagai hal lain terkait ketuhanan dan Pancasila, diantaranya tentang kemana roh pergi setelah manusia meninggal, tentang reinkarnasi, tentang bagaimanakah ayat-ayat kauniyah yang mendukung argumentasi bahwa Allah dalam arti A ada sendiri, Allah dalam arti B dan C ada sendiri, tentang Satrio Piningit dan siapakah Satrio Piningit yang sesungguhnya. Ada yang mengatakan bahwa tidak mungkin Isra Mi'raj Nabi Muhammad melalui proses nuklir. Kenapa? Dan lain-lain dan seterusnya dan sebagainya. Demikianlah kurang lebih substansi isi buku tersebut. Semoga bermanfaat sebagai referensi tambahan dalam kita mengarungi hidup di dunia ini. Akhirul kalam, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Bagi umat muslim, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi umat non muslim, saya ucapkan salam sejahtera bagi kita semua.